Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan agar menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Disebut sebagai kitab suci sebab Al-Quran terjaga kemurnian dan kesuciannya, sehingga tidak ada satupun yang dapat mengubah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW saat sedang berkhalwat di Gua Hira. Wahyu pertama yang diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir sekaligus penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang menjadi pedoman hidup umat manusia hingga akhir zaman. Setiap mukmin wajib mengimani Al-Quran sebab Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dalam Islam, Al-Quran menepati kedudukan yang paling utama sebagai sumber hukum Islam. Semua permasalahan disandarkan pada Al-Quran. Oleh karena itu, keimanan kepada Al-Quran bukan hanya ditujukan dengan ucapan, akan tetapi dengan perbuatan, yaitu dengan mempelajari Al-Quran tersebut. Al-Quran sebagai kitab suci memiliki nama-nama lain yang juga menunjukkan fungsinya bagi kehidupan manusia. Di antara nama lain Al-Quran yaitu yang pertama yaitu Al-Furqan, yang berarti sebagai pembeda yang benar dan yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Kedua yaitu Al-Huda, artinya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, An-Nur, artinya Al-Quran menjadi cahaya yang menerangi hati dan kehidupan manusia menuju jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 174. Yang keempat, As-Sifah, artinya Al-Quran sebagai penawar penyakit hati yang ada dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Al-Quran memiliki isi kandungan yang sangat lengkap dari segala aspek kehidupan manusia. Isi kandungan pokok Al-Quran antara lain yang pertama yaitu akidah atau tauhid. Artinya Al-Quran menanamkan keyakinan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keyakinan terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ibadah, yaitu Al-Quran mengajarkan manusia tentang cara beribadah dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairul mahdoh. Ketiga, akhlak, maksudnya Al-Quran berisi petunjuk bagi manusia dalam berakhlak mulia, baik akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. 4. Muamalah, artinya Al-Quran mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. 5. Kisah, yaitu Al-Quran menceritakan kejadian-kejadian nyata yang dialami para nabi dan rasul dan orang-orang terdahulu, baik yang soleh maupun yang ingkar, sebagai bukti dan pembelajaran umat manusia. Al-Quran sebagai pedoman seluruh umat manusia memiliki istimewaan dibandingkan kitab-kitab lainnya. Akan tetapi, sebagai seorang yang beriman, kita tidak boleh mencela kitab-kitab lainnya. Keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab lainnya antara lain sebagai berikut. Isi kandungan Al-Quran sangat lengkap, mencakup semua aspek kehidupan.
2. Al-Quran merupakan pedoman untuk semua umat manusia dan berlaku sepanjang masa. 3. Al-Quran terjamin kemurniannya. 4. Tidak ada yang dapat mengganti Al-Quran meskipun hanya satu huruf saja. 5. Isi kandungan Al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. 7. Al-Quran diturunkan dengan susunan bahasa yang sangat indah. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajarinya. Cara belajar membaca atau mengaji baik melalui Iqra, qiraati atau yang lainnya, kemudian mempelajari artinya, menganalisis isinya dan mengamalkannya.